Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Februari 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Antisipasi kejadian berulang di Pulau Haruku, pasukan Raider Yonif 733 kembali diterjunkan. Mengantisipasi kejadian berulang di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pasukan Raider Yonif 733 Masariku kembali diterjunkan. Kapendam 16 Patimura, Kolonel Adi Prayogo menyatakan pasukan Raider diterjunkan untuk membackup pihak kepolisian Polda Maluku. Hal ini dilakukan dalam rangka meredakan situasi dan memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat di daerah tersebut. Adi menambahkan saat ini semua satuan jajaran Kodam 16 Patimura dalam kondisi siaga dan siap digerakkan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Diketahui pertikaian yang terjadi pada dua desa di Pulau Haruku pada Senin 14 Februari 2022 mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Namun situasi saat ini di Pulau Haruku dilaporkan sudah semakin kondusif. Aparat TNI gabungan juga dikerahkan berjaga di perbatasan, hutan maupun petuanan di dua desa tersebut. Polda Maluku bantah adanya isu TNI Polri jaga keamanan Pulau Haruku secara terpisah. Polda Maluku membantah keras beredarnya informasi liar terkait adanya pos pengamanan terpisah antara TNI dan Polri di perbatasan Negeri Aboru dan Hulaliu, Kecamatan Pulau Haruku. Bantahan tersebut disampaikan setelah beredarnya penggalan video aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok warga di media sosial. Aksi unjuk rasa tersebut diketahui berlangsung di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam penggalan video berdurasi 2,41 menit itu, para pengunjuk rasa menyebutkan jika pos pengamanan yang dibentuk TNI dan Polri terpisah. Aparat TNI disebutkan hanya mengamankan Aboru, sedangkan aparat kepolisian menjaga Hulaliu. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rum Ohoirat mengaku heran dengan informasi yang disampaikan tersebut. Menurutnya, pos-pos pengamanan yang dibangun di perbatasan dua desa diisi oleh anggota TNI dan Polri. Rum meminta semua pihak agar tetap tenang dan tidak malah menyulut api permusuhan. Saat ini aparat keamanan dan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya sedang berupaya mendamaikan konflik di Pulau Haruku. Kita beralih ke berita selanjutnya. Merasa dicurangi wasit laga Liga 3 antara Maluku FC versus Persedikap Kediri berakhir ricuh. Inilah detik-detik kericuhan yang terjadi seusai laga Liga 3 antara Maluku FC versus Persedikap Kediri di babak 32 besar Liga 3 Nasional. Saat dikonfirmasi tribunambon.com, manajer Maluku FC, Saidna Azhar, mengatakan kekacauan terjadi lantaran pihaknya dicurangi wasit dan perangkat pertandingan dalam laga melawan tuan rumah. Menurutnya dari segi permainan Maluku FC cukup mendominasi, bahkan lebih dulu membobol gawang lawan dan berhasil unggul. Namun keputusan wasit merugikan tim The Molukan. Ia melanjutkan saat babak kedua Jose Maniagasi diganjar kartu merah. Keputusan tersebut dinilai tak seharusnya didapat pemain muda itu.
Puncaknya saat tambahan waktu 4 menit injury time babak kedua dengan skor imbang. Kapten Maluku FC Marcel Usemahu seketika protes lantaran pertandingan masih berjalan setelah lebih dari 4 menit tambahan waktu. Namun protes tersebut tak dihiraukan wasit dan pertandingan dilanjutkan hingga menit ke-8 tambahan waktu. Alhasil, skor 3-2 pun dimiliki Persedikap hingga pertandingan berakhir setelah gol penutup merobek gawang Maluku FC. Dengan hasil demikian, Maluku FC menempati papan bawah grup W Liga 3 Nasional. Saat ini Maluku FC masih memiliki 2 kali pertandingan, yakni melawan Persebi dan Serpong FC. Mereka harus memenangkan 2 laga tersebut untuk lolos ke 16 besar. Dua hari dinyatakan hilang, nelayan desa Nuhukai SBB akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Sempat dinyatakan hilang saat melaut Rabu 16 Februari 2022. Nelayan asal desa Nuhukai, Kabupaten Seram bagian Barat, Ruben Simon Iyalewei akhirnya ditemukan pada Kamis 17 Februari 2022 malam. Namun nahas Simon Iyalewei ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Kepala Basarnas Ambon Mustari menyatakan sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab korban terjatuh dari perahunya saat melaut di perairan desa Nuhukai. Korban baru bisa ditemukan pada saat operasi SAR hari kedua dan itu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dengan ditemukan korban dan telah dievakuasi, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Basarnas Ambon melaksanakan operasi SAR hari kedua. Kecelakaan kapal 1 orang nelayan yang belum kembali melaut di perairan Seram bagian barat atau sekitar desa Nuhukai. Korban atas nama Ruben Simon, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun. Pada pukul 09.10 tim SAR gabungan Basarnas bersama masyarakat dan Polisi SAR menemukan korban sekitar 5 nautical mile dari LKK dan langsung diproses evakuasi ke desa Nuhukai. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan operasi SAR ditutup. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, Tribuners PPKM level 3 di Ambon, polisi kembali gencarkan patroli malam. Setelah pemerintah Kota Ambon kembali menetapkan zona orange penyebaran COVID-19 di kota bertajuk Manise ini, pihak kepolisian Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease kembali gencarkan patroli skala besar. Paur Humas Polresta Ambon, Ibda Moyo mengatakan rute yang dilalui petugas yakni Waihaong, Jalan Aipati, Patimura, Batu Merah, kawasan Tantui, Jembatan Merah Putih, dan kawasan Poka. Kemudian Paso Transit Lateri, Halong, Galala, Kebun Cengke, Stein, Batu Meja, Pohon Pule, Arsolo, Barat, Talake, dan kembali ke Mapolresta. Juru bicara Polresta Ambon ini akui selama patroli tim menemukan warga yang berkerumun dan tidak menggunakan masker, langsung diberi himbauan agar patuhi protokol kesehatan. Sedangkan warga yang kedapatan balap liar langsung dibubarkan dengan tindakan terukur secara humanis. Pemkot Ambon keluarkan edaran PPKM level 3, angkot dan ojek beroperasi hingga pukul 10 malam.
Pemerintah Kota Ambon kembali membatasi jam operasional angkutan kota atau angkot dan ojek selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3, yakni hingga pukul 10 malam. Pembatasan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang perpanjangan PPKM pada masa COVID-19 di Kota Ambon. Kapasitas angkot juga hanya bisa memuat hingga maksimal 70%. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Ambon dalam aturan itu melarang kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan di tempat umum yang menimbulkan keramaian. Seminar maupun rapat di tempat dilarang sementara waktu dan beralih secara daring atau online. Sementara sejumlah aturan yang lainnya masih sama dengan PPKM level 2 yang diterapkan hingga Senin 14 Februari 2022 kemarin. Adapun PPKM level 3 ini diterapkan sejak Selasa 15 Februari hingga Senin 28 Februari. Untuk diketahui, pemerintah Kota Ambon mulai menerapkan PPKM level 3 menyusul angka COVID-19 yang meninggi di Kota Ambon. PPKM level 3 ini juga berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2022. Seleksi penerimaan guru kontrak di Maluku bakal digelar 26 Februari, kuota 732 orang. Dinas Pendidikan Maluku bakal adakan seleksi penerimaan guru kontrak sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan tahun 2022. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Ruslan Hurasan, Jumat 18 Februari 2022 setelah sebelumnya rapat dengan Kadis Pendidikan, Ibu Insun membahas formasi guru kontrak dan P3K tahun 2022. Formasi guru kontrak tahun 2022 ini berjumlah 332. Jumlah formasi tersebut sesuai dengan analisa kebutuhan guru di seluruh kabupaten dan kota di Maluku. Ia menerangkan seleksi akan berlangsung 26 Februari 2022. Setelah mengikuti tes, hasil seleksinya akan diumumkan pada keesokan hari, yakni 27 Februari 2022. Lokasi tes pun akan sesuai dengan pemetaan, seperti di dalam Pulau Ambon termasuk Kecamatan Lehitu dan Lehitu Barat masuk dalam Kota Ambon, dan sisanya ada di kabupaten dan kota masing-masing. Keterbatasan dan itu melalui berbagai macam upaya konsultasi. Warga minta Dinas Pekerjaan Umum segera perbaiki jalan Dusun Pohon Durian, Pulau Buru. Warga Dusun Sehe Pohon Durian, Desa Namlea, minta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru segera tangani kerusakan ruas jalan. Menurut warga setempat, Adam Bugis, Jalan Dusun Sehe Pohon Durian telah lama rusak, namun hingga kini belum ada perbaikan. Padahal kerusakan cukup parah dan sangat mengganggu kenyamanan pengendara. Menanggapi hal itu, pejabat pembuat komitmen Dinas PU Kabupaten Buru, Hasan Wael, mengatakan belum bisa memberikan keterangan apapun. Diberitakan ruas jalan di Dusun Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru mengalami kerusakan cukup parah. Menurut warga setempat, kerusakan jalan sudah cukup lama dengan panjang hampir 1 kilometer. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 18 Februari 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.